Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan eksekutif summary tentang kepribadian konsumen yang disusun oleh Mirza Muhammad Ali Syahbadi dengan NRP 1840100275. Pengertian kepribadian. Kepribadian didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya. Kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap. Secara general, kepribadian sendiri merupakan keseluruhan total cara seorang individu berperilaku dan berinteraksi dengan yang lainnya. Konsep kepribadian atau personality dibahas secara teoritis oleh para pakar melalui berbagai sudut pandang yang beraneka ragam, yang diantaranya menekankan pembahasan kepribadian pada pengaruh sosial dan lingkungan terhadap pembentukan kepribadian dari waktu ke waktu, serta menekankan pada pengaruh faktor keturunan dan pengalaman di awal masa kecil terhadap pembentukan kepribadian. 3 karakter yang perlu dibahas dalam membahas mengenai kepribadian. Kepribadian mencerminkan perbedaan antara individu. Kedua, kepribadian bersifat konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, kepribadian dapat mengalami perubahan. Teori kepribadian. Dalam mempelajari kaitan antara kepribadian dan perilaku konsumen, terdapat 3 teori kepribadian, yaitu teori Freudian. Teori ini diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Berdasarkan teori ini, kepribadian manusia terdiri dari 3 bagian atau sistem yang paling berinteraksi satu sama lain, yaitu ID, superego, dan ego. Neo-Freudian. Teori ini mengemukakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pembentukan kepribadian manusia bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari hubungan sosial. Teori traits. Dalam teori ini, kepribadian diukur melalui beberapa karakteristik psikologis yang bersifat spesifik yang disebut trait. Salah satu tes yang dikenal adalah Selected Single Trait Personality. Perbedaan berdasarkan ketiga teori tersebut. Dasar pemikiran. Freud, manusia memiliki dorongan yang tidak disadari. Menurut Freud, pembentukan dan pengembangan kepribadian didasari oleh hubungan sosial. Trait atau sifat kepribadian manusia dapat diukur menurut karakteristik psikologi khusus yang disebut sifat. Perilaku konsumen. Para konsumen sering tidak menyadari alasan mereka mengonsumsi sesuatu. Perilaku konsumen tergantung bagaimana posisi atau perilakunya dalam lingkungan sosial. Konsumen membuat pilihan mereka dan dengan pembelian atau konsumsi golongan produk yang luas, bukan merek tertentu. Kepribadian manusia dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu 1. ID dorongan primitif dan sering dalam bawah sadar. Superego, rem yang mengendalikan ketakutan. ID yang sering impulsif. Ego, pengendalian secara sadar. Digolongkan dalam 3 kelompok. 1. Patuh, ingin mendekati orang lain, ingin disayang dan diperhatikan. Agresif, ingin menjauhi orang lain, ingin unggul dan dikagumi. Lepas dari orang lain, ingin kebebasan mencukupi kebutuhan sendiri, serta bebas dari kewajiban. Berdasarkan sifat manusia dikelompokkan menjadi 3. Keinovatifan, sejauh mana seseorang menerima berbagai pengalaman baru. Materialisme, kecenderungan manusia pada kepemilikan duniawi. Etnosentrisme, menerima atau menolaknya seseorang terhadap sesuatu yang datang dari luar negeri. Sifat-sifat berdasarkan kepribadian. Kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Karena karakteristik dalam diri yang membentuk kepribadian individu merupakan kombinasi untuk berbagai faktor, maka tidak ada 2 individu yang betul-betul sama. Kepribadian merupakan konsep yang berguna karena kemungkinan kita untuk menggolongkan konsumsi ke dalam berbagai kelompok yang berbeda atas dasar satu atau beberapa sifat. Kepribadian dapat berubah. Kepribadian dapat mengalami perubahan pada berbagai keadaan tertentu, karena adanya berbagai peristiwa hidup seperti kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Kepribadian seseorang berubah tidak hanya sebagai respon terhadap berbagai peristiwa
yang terjadi tiba-tiba, tetapi juga sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan secara berangsur-angsur. Kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Suatu kepribadian umumnya sudah terlihat sejak manusia berumur anak-anak. Hal ini cenderung akan bertahan secara konsisten membentuk kepribadian ketika kita dewasa. Walaupun para pemasar tidak dapat merubah kepribadian konsumen supaya sesuai dengan produk mereka, jika mereka mengetahui mereka dapat berusaha menarik perhatian kelompok konsumen yang menjadi target mereka melalui sifat-sifat relevan yang menjadi karakteristik kepribadian kelompok konsumen yang bersangkutan. Walaupun kepribadian konsumen mungkin konsisten, perilaku konsumen merupakan seiring sangat bervariasi karena berbagai faktor psikologis, sosiobudaya, lingkungan, dan situasional yang berpengaruh perilaku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.